Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan mendengar Injil pada malam hari ini kita tahu bagaimana Bunda Maria mendapat peran yang penting di dalam gereja kita, tanpa harus yang berteologi ya, gitu. Tanpa harus kenapa kok Bunda Maria itu disebut Bunda, kenapa kok harus begini, kenapa kok Bunda Maria itu sangat dihormati di gereja Katolik. Nggak perlu untuk melihat sampai situ. Dengan mendengar Injil hari ini, kita tahu bahwa Maria adalah sungguh-sungguh bunda kita. Kenapa? Karena banyak hal yang dapat kita pelajari dari dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita masuki Minggu Advent yang keempat, dan kita melihat cerita yang sungguh luar biasa, yang menurut kitab suci telah dikatakan berabad-abad disembunyikan, tetapi sekarang dinyatakan. Apa itu? Bagaimana Allah mewahyukan dirinya kepada seorang gadis yang bernama Maria. Berarti kita sudah tahu bahwa Tuhan ini memilih Maria, bukan wanita-wanita lain, Maria. Walaupun kemungkinan betul Tuhan bisa memilih wanita yang mana, tetapi tidak wanita yang lain. Hanya Maria. Oleh karena itu dia salah satu menjadi poin penting. Bunda kita, ibu kita yang memang sungguh-sungguh dapat kita percayai. Dan dapat kita minta perantaraannya kepada putranya sendiri. Dan Injil hari ini juga memperlihatkan kita bagaimana Allah mau bekerja sama dengan manusia supaya apa? Supaya manusia dapat berkembali kepada Allah, dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Minggu Advent keempat ini mengundang kita untuk terus setia dalam mempersiapkan janji keselamatan itu yang besok malam kita rayakan dengan malam Natal. Janji itu tinggal sedikit lagi. Oleh karena itu, dalam Injil kita mendengar bagaimana kisah Maria mendapatkan kabar baik dari malaikat Gabriel ya. Entah itu kabar baik atau gimana ya. Karena tiba-tiba malaikat Gabriel datang ya di kota Galilea bernama Nazaret dan mengatakan dengan salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Sehingga Maria terkejut juga, apa salamnya ini? Kenapa kok bisa ada salam ini? Dan apa yang dikatakan? Dia juga takut gitu ya. Terkejut. Lalu kata malaikat kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Dan akhirnya kita tahu cerita selanjutnya. Bagaimana Maria dengan fiatnya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Walaupun terjadi hal luar biasa, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi ketika dia menerima salam itu, ya tentu saja ada kebahagiaan karena dapat mengandung putra Allah, dapat mengandung Yesus. Tetapi dia juga tahu ada resiko-resiko yang dihadapi di dalam hidupnya. Tetapi dengan kesadaran yang penuh, Maria juga mengatakan fiatnya itu. Sehingga dalam Injil kita mendengar sungguh-sungguh inilah sabda kasih Allah yang diberikan kepada kita manusia. Yang ini apa? Menyelamatkan manusia. Ya, sehingga kita dengar dalam Mazmur tadi kita katakan, aku hendak menyanyikan kasih-Mu, setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Ya, hendak mewartakan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Akan tetapi saya mengajak kita semua untuk merenungkan poin yang paling utama di dalam Injil hari ini, yaitu perkataan Maria yang mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yanya Maria, itu juga harus menjadi yanya kita dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristiani. Gitu. Jawaban Maria ini kenapa penting? Karena dengan berkata ya, maka kita lihat penyelamat datang. Putra Allah, gitu ya. Bisa saja mungkin Maria katakan tidak, dan tidak terjadi. Dia bisa terjadi putra Allah tetap turun, tapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dalam kenyataannya, dalam Injil hari ini kita mendengar, ya Maria ini membawa keselamatan bagi diri kita semua, bagi manusia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih,
mungkin malam hari ini kita dapat merenungkan gitu ya, tentang satu hal, bagaimana model hidup Maria ini dalam hidup kita sehari-hari untuk mempersiapkan terutama kedatangan kelahiran Yesus bagi diri kita, bagi keselamatan manusia. Dan Injil mengajak kita untuk sekaligus tentu saja menjawab panggilan kita sebagai anak-anak Allah gitu. Apa arti kata ianya Maria ini? Arti kata Maria ini pertama-tama memberikan arti bahwa dia sadar dengan segala kesadarannya dan juga menaruh perhatian yang penuh pada kehadiran Allah. Sehingga poin yang pertama yang kita mau pelajari di dalam diri Maria adalah iman Maria kepada Tuhan. Poin yang pertama, iman Maria kepada Tuhan. Karena dengan belajar kepada Maria, maka kita bisa menghidupi apa yang dihidupi Maria sebagai bunda kita. Belajar untuk sadar dan perhatian pada kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Kenapa ini penting? Kenapa sadar dan perhatian ini penting dalam hidup kita sehari-hari? Karena pertama, dengan sadar akan kehadiran Allah, maka kita juga semakin hari belajar untuk berjalan di dalam kasih dan terang Allah. Kenapa? Kalau kita sadar dan perhatian kepada seseorang misalnya, kita tahu bagaimana harus memperlakukan orang ini dengan lebih baik lagi. Kita tahu bagaimana kesukaannya, ketidaksukaannya, atau bagaimana dia dapat bertumbuh dengan baik. Sehingga ketika kita memperhatikan gitu ya, sadar dan perhatian pada kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari, maka kita tahu sekali bahwa Allah akan menyertai kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun dalam segala situasi yang ada. Kalau kita sadar, maka kita percaya. Dan dengan kesadaran inilah, dengan perhatian inilah, maka kita juga tinggal ya semakin hari untuk berjalan dalam kekudusan, dalam hidup kita, menjalani panggilan kita masing-masing. Sehingga bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dengan demikian mengatakannya, saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injilnya. Salah satu kekuatan yang kita dapat adalah ketika kita sadar dan perhatian pada kehadiran Allah. Maka kita tahu bahwa Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu kita juga akan semakin hari menyadari bahwa peran dari Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita, ini sungguh-sungguh bukan perkataan hanya atau tulisan saja, melainkan sungguh-sungguh Immanuel, Allah beserta kita, begitu. Yang kedua apa? Yang kedua, mari kita sadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai orang Kristiani, penting untuk bekerja sama dengan Allah. Allah dalam menghadirkan keselamatannya ke dunia ini, dia perlu kerjasama dengan manusia. Dia perlu kerjasama dengan Maria. Sehingga kata-kata Maria ini adalah ianya kerjasama. Maria mau mengatakan bahwa, baik Tuhan, saya mau bekerja sama dengan Engkau dalam hidup saya. Oleh karena itu, mari kita juga mengambil poin paling penting. Yang kedua adalah bekerja sama dengan Allah sendiri. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak pernah bekerja sama dengan Allah sendiri, maka tidak timbul iman. Karena kita tahu bahwa iman pertama-tama adalah jawaban atas dua orang, gitu. Bekerja sama, Allah memanggil dan kita menjawabnya. Coba kita ingat dalam hidup perkawinan kita juga, apapun itu segala keputusannya. Kalau tidak mengatakan, ya saya mau bersama dengan kamu, tidak mungkin terjadi pernikahan. Jadi janji ini harus ada dua ikatan yang saling mengaitkan, saling menanggapi gitu ya. Sehingga ketika Allah memanggil kita, maka kita juga perlu bekerja sama dengan kasih-Nya dan berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah.
Karena kerjasama adalah ya kita berkata iya ya di dalam segala situasi. Dan kerjasama dengan Allah ini akan membuahkan kebahagiaan. Karena tentu saja Allah mau agar kita bahagia. Tentu saja Allah menciptakan kita agar kita juga bahagia. Nah, kalau kita mencari kebahagiaannya di luar, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Apapun itu, sehingga penting juga mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau bekerja sama dengan Engkau. Dan biarlah kerjasama ini menjadi satu kerjasama yang utuh antara Tuhan dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu penting menjawab dengan iman apa yang dikatakan Maria, sama seperti Maria ya, supaya kita juga dapat menghidupi panggilan kita dengan penuh bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari pada malam hari ini kita memohon rahmat Tuhan sendiri, supaya sabda yang telah kita dengar, Injil yang kita dengar, kita boleh mencontoh Bunda Maria. Dengan demikian, Minggu Advent yang keempat ini kita dapat memasukinya dengan penuh sukacita. Dengan cara apa? Ya belajar bekerja sama dengan Tuhan sendiri. Dan yang kedua, mengatakan ya sadar dan perhatian pada kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dimulai pada malam hari ini sampai besok sore. Supaya kita sadar, kita memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya sehari-hari. Dan biarlah melalui perantaran Bunda Maria, Bunda kita, fiatnya Maria ini menjadi fiatnya kita juga. Yanya Maria ini menjadi yanya kita juga dalam menghidupi hidup iman kita, hidup Kristiani kita. Oleh karena itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.